Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Humaira Busbarini dari Pendidikan Biologi 2019. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan dalam kehidupan manusia. Langsung saja, apa sih filsafat pendidikan dalam kehidupan manusia itu? Filsafat pendidikan dalam kehidupan manusia ini dapat kita artikan sebagai sebuah peranan. Apa saja peranannya? Kita lanjut, peranan pendidikan di dalam kehidupan manusia lebih-lebih dalam zaman modern ini diakui sebagai sesuatu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. Pernyataan ini sangat benar. Peran pendidikan di dalam kehidupan manusia itu sangatlah besar. Tanpa adanya pendidikan, mungkin kita tidak akan mengenal tokoh-tokoh penting seperti tokoh-tokoh masyarakat, dokter, pilot, polisi, para pejabat, orang-orang politikus, dan juga orang-orang yang bekerja dalam lingkup pemerintah. Nah, pendidikan ini membuat orang-orang penting itu berlomba-lomba untuk menentukan prestasi dan produktivitas mereka. Jadi pendidikan ini sangatlah penting, terutama pada zaman sekarang loh ya. Sangat-sangat dibutuhkan. Tidak ada suatu fungsi dan jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan. Seluruh aspek kehidupan memerlukan proses pendidikan dalam arti demikian, terutama berlangsung di dalam dan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal. Tentu saja, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Nah, pernyataan ini dapat kita rasakan saat ini, yang kita rasakan sampai kita sebagai mahasiswa saat ini. Pastinya kita sudah mengenyam pendidikan seperti PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi seperti saat ini. Akan tetapi, skop pendidikan lebih daripadanya hanya pendidikan formal itu. Di dalam masyarakat keseluruhan terjadi pula proses pendidikan kembangan pribadian manusia. Proses pendidikan yang berlangsung di dalam kehidupan sosial yang disebut pendidikan informal ini bahkan berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Jadi benar ya, selain adanya pendidikan formal, ada juga pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini dapat kita temui di luar lembaga-lembaga sekolah. Contoh kecil saja, dalam lingkup keluarga dan juga lingkup masyarakat. Contoh kecil saja, orang yang tak pernah mengalami pendidikan formal, mereka yang buta huruf, namun mereka tetap dapat hidup dan melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang sederhana. Alam dan lingkungan sosial serta kondisi dan kebutuhan hidup telah mendidik mereka. Contoh saja dalam kehidupan keluarga, kita diajarkan sopan santun, tata krama, atau hal kecil saja. Saat kita kecil, orang yang mengajarkan kita bahasa untuk pertama kali adalah seorang ibu ataupun sebuah keluarga. Jadi begitu. Jadi meskipun pengaruh pendidikan informal ini tak terukur dalam perkembangan pribadi, tapi tetap diakui adanya. Nah, jika kita ingin mengkaji peranan filsafat pendidikan, kita dapat meninjau dari 3 lapangan filsafat. Nah, 3 lapangan filsafat ini meliputi metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Untuk yang pertama, metafisika. Metafisika merupakan bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat. Hakikat dunia, manusia, termasuk di dalamnya ada hakikat anak.
Metafisika secara praktis akan menjadi persoalan utama dalam pendidikan. Karena anak bergaul dengan dunia sekitarnya, maka ia memiliki dorongan yang kuat untuk memahami tentang segala sesuatu yang ada. Memahami filsafat ini diperlukan secara implisit untuk mengetahui tujuan pendidikan. Nah, jadi seorang guru harusnya tidak hanya tahu tentang hakikat dunia di mana ia tinggal, tetapi harus tahu hakikat manusia, khususnya hakikat anak. Nah, hakikat manusia ini meliputi manusia adalah makhluk jasmani rohani, manusia adalah makhluk individual sosial, manusia adalah makhluk yang bebas, manusia adalah makhluk menyeluruh. Yang kedua ada epistemologi. Kumpulan pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan para guru adalah epistemologi. Nah, pertanyaan yang terkait itu contohnya ada pengetahuan apa yang benar, bagaimana mengetahui itu berlangsung, bagaimana kita mengetahui bahwa kita mengetahui, bagaimana kita memutuskan antara dua pandangan pengetahuan yang berlawanan, apakah kebenaran itu konstan, ataukah kebenaran itu berubah dari situasi satu ke situasi lainnya, dan pada akhirnya pengetahuan apakah yang paling berharga. Yang ketiga, aksiologi. Sebagai cabang filsafat yang membahas nilai baik dan nilai buruk, indah dan tidak indah, erat berkaitan dengan pendidikan, karena dunia nilai akan selalu dipertimbangkan atau akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan perbuatan pendidikan. Ya, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.